Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkian Nur, NPM 20100102744. Di sini dari kelas 5D Reguler Pagi Banjar Baru. Di sini saya ingin mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Mari langsung saja kita demokan, langsung kita run. Nah, di sini banyak terdapat tabel, ada tabel master cabang, sortir barang, status kerja, tabel kecamatan, tabel konfirmasi surat, tabel petugas, dan tabel sortir barang. Mari kita coba satu-satu. Ini kita coba master cabang ini ya. Nah, langsung saja kita isi, misalnya sini ID WH postnya kita coba kita isi. Nah, setelah itu nama WH postnya kita isi misalnya WH post MTP. ID petugasnya kita isi juga. Setelah itu nama petugasnya kita misalkan Samsudin. Alamatnya misalnya Jalan Tanjung. Kabupaten atau kotanya misalnya Martapura. Nomor teleponnya itu. Emailnya misalnya emailnya kita kosongkan saja dulu, langsung simpan. Nah, maka akan timbul pemberitahuan email wajib diisi. Jadi emailnya harus diisi dulu. Oke, setelah itu emailnya kita isi misalnya samsudin77@mail.com. Mari kita coba simpan. Nah, maka di sini akan tertera pemberitahuan kalaunya ID WH Post sudah terdaftar. Jadi akan kita ubah ID WH Postnya karena sama dengan ID WH Post yang ini. Jadi ID WH Post itu tidak boleh sama. Oke, mari kita coba simpan. Nah, data berhasil disimpan. Oke. Nah, maka akan masuk datanya di sini. Samsudin. Setelah itu mari kita coba edit. Ini misalnya nama petugasnya tadi kan Samsudin, kita ubah menjadi Bambang misalnya. Dan alamatnya juga kita ubah Jalan Terbang. Mari kita ubah. Nah, data berhasil diubah. Nah, maka akan berubah di sini juga nama petugasnya jadi Bambang dan alamatnya jadi Jalan Terbang. Setelah itu kalau kita ingin menghapus, kita klik hapus. Nah, pemberitahuan data berhasil dihapus. Oke. Nah, maka akan terhapus data yang Bambang tadi. Setelah itu mari kita coba cetak. Tunggu sebentar. Nah, dan inilah hasil laporannya dan bisa dicetak. Laporan master cabang. Setelah itu mari kita close. Mari kita coba tabel sortir barang lagi. Di sini tabel sortir barang ada nomor agenda. Kita isikan. Agendanya, kode kirimannya
kode kirimannya, ID petugasnya, itu ID petugasnya, deskripsinya misalkan terima kasih. Tujuannya misalnya tujuan pengirimannya ke Palembang. Kecamatannya misalnya kita isi kecamatannya Martapura. Cabang, pos cabangnya sini ada juga. Pos cabangnya misalnya WH Pos Tanjung. WH Pos Tanjung. Nama PJ-nya misalnya Indah Bugi. Nomor surat masuk misalnya itu nomor surat masuknya, tanggal masuknya di sini misalnya tahun 2022, tanggal bulan 7, tanggal 3 misalkan. Lokasinya misalnya di Cempaka. Keterangannya berhasil. Mari kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Nah, di sini sudah masuk data yang tadi. Yang ini WH Pos Tanjung, yang pos cabang dari WH Pos Tanjung. Nah, ini sudah masuk datanya. Setelah itu misalnya kita edit WH Pos Tanjung ini, kita ganti dengan WH Pos Barabai. Kita ubah, data berhasil diubah, kita cek. Nah, maka akan terubah menjadi WH Pos Barabai. Setelah itu, kalau kita ingin hapus, kita ketekan hapus. Data berhasil dihapus. Nah, maka data akan terhapus di sini langsung. Setelah itu, mari kita coba cetak data yang ini. Data ini kita coba cetak. Nah, dan ini adalah hasilnya. Laporan sortir barang. Kita close, kita coba lagi di tabel yang lain. Ini ada tabel status kerja, kita coba. Di sini kita tabel status kerjanya kita isi itu ID-nya. ID-nya kita isi. Status kerjanya misalnya bos di sini. Dia sebagai bos, ID-nya ini. Mari kita simpan. Data berhasil disimpan. Oh, tutup, maaf. Nah, ini datanya berhasil disimpan, bos. Setelah itu kita coba untuk ubah. Kita ubah dari bos menjadi pemilik misalkan. Kita ubah. Data berhasil diubah. Nah, maka akan menjadi pemilik. Setelah itu kita coba untuk hapus. Data berhasil dihapus, maka akan pemilik jadi dihapus dari status kerjanya.
Setelah itu mari kita coba cetak ini. Nah, ini adalah laporan status kerja. ID status kerja. Mari kita close, kita coba yang lain lagi. Tadi status kerja. Setelah itu tabel kecamatan. Nah, di sini ada kecamatan, pos cabang, nama PJ. Kecamatan mari kita isi kecamatannya misalnya Cempaka. Pos cabangnya misalkan cabang WH Pos CPK. Nama PJ-nya Beruntung. Setelah itu mari kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, maka datanya akan masuk di sini Cempaka WH Pos Beruntung. Mari kita ubah. Misalnya kita ubah nama PJ-nya jadi Berharga misalkan. Setelah itu kita ubah. Data berhasil diubah. Nah, di sini akan nama PJ-nya akan menjadi Berharga. Setelah itu mari kita coba hapus. Maka data berhasil dihapus. Nah, maka akan hilang. Setelah itu mari kita coba cetak. Nah, ini adalah hasil cetaknya laporan tabel kecamatan. Kecamatan, pos cabang, nama PJ-nya. Kita close, kita coba tabel lain. Tadi sudah kecamatan, setelah itu tabel konfirmasi surat. Di sini ada ID surat, ID petugas, konfirmasi, tanggapan, tanggal konfirmasi. Setelah itu kita coba nomor surat, kita masukkan nomor suratnya misalnya. Nomor suratnya, setelah itu ID petugasnya, konfirmasinya, misalnya berhasil, tanggapannya, misalnya baik saja, tanggal konfirmasinya misalnya tahun 2022 bulan 5 tanggal 1. Mari kita coba simpan. Data berhasil disimpan dan langsung masuk datanya. Setelah itu mari kita coba ubah di sini tanggapannya misalnya tidak baik. Tidak baik. Tanggapannya kita ubah menjadi tidak baik. Ubah. Data berhasil diubah. Nah, maka tanggapannya dari baik saja menjadi tidak baik. Setelah itu mari kita coba hapus. Data berhasil dihapus dan datanya sudah terhapus. Mari kita coba cetaknya. Nah, dan ini adalah hasil dari laporan tabel konfirmasi surat. Mari kita close, kita coba tabel yang baru. Tabel konfirmasi surat dan tabel petugas sekarang. Ini tabel petugas, isinya ada ID petugas, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, ID status kerja, alamat, nomor telepon, email, password, hak, status, keterangan, dan pitch. Di sini ID petugasnya kita isikan. Nama depannya misalnya BAM. Nama depannya BAM, nama belakangnya Bank. Sini jenis kelaminnya misalnya perempuan, tanggal lahirnya
ini tempat lahirnya misalnya Cempaka, tanggal lahirnya misalnya 2001 misalkan 2001, tanggal lahirnya 2001, ini tahun lahirnya maksudnya. Tahun lahirnya 2001, bulan 7 misalkan, dan tanggalnya tanggal 7 juga. Jadi tanggal lahirnya tahun 2001, bulan 7, tanggal 7. ID status kerjanya nih, sini kita isi misalnya ID-nya terserah. Alamatnya Jalan Papuyu. Jalan Papuyu. Nomor teleponnya kita isikan, nomor teleponnya ya itu misalnya nomor teleponnya, emailnya bambang07@gmail.com. Passwordnya Bambang Oke 07. Haknya misalnya di sini kita isi hak atas hak barang misalnya. Hak barang, statusnya di sini berhasil. Keterangannya misalnya baik. Pitch-nya kita isi terserah, misalnya baik juga. Setelah itu mari kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Nah, sudah masuk tadi data yang kita telah isi, yang Bambang tadi. Setelah itu misalnya kita coba ubah, di passwordnya saja. Misalkan passwordnya kita ubah Bambang Pamungkas 77. Kita coba ubah passwordnya, data berhasil diubah. Nah, maka passwordnya akan berubah menjadi Bambang Pamungkas 77. Setelah itu mari kita coba hapus. Nah, sudah terhapus yang tadi. Setelah itu mari kita coba cetaknya. Nah, maka telah berhasil. Ini adalah laporan tabel petugas. Kita close, kita coba tabel baru lagi. Di sini tabel petugas sudah, jadi tabel sortir barang yang terakhir. Di tabel sortir barang ini ada nomor kiriman, ID petugas, tanggal keluar, nama WH pos, pengirim, penerima, nomor telepon, deskripsi, dan tujuan. Mari kita coba isi nomor kirimannya, misalkan itu ID petugasnya misalnya tanggal keluarnya kita isi tanggal di sini tahun 2022, bulan 6 misalnya tanggal keluarnya bulan 6, tanggal 6.
Nama WH postnya misalnya nama WH postnya di sini WH post BJB. Pengirim misalnya yang mengirim Samsudin, penerimanya Bambang. Dan nomor teleponnya misalkan 08. Itu nomor teleponnya, deskripsinya misalnya tolong porsinya dibanyakin. Misalnya tolong saja ya, kita hapus, kita deskripsinya kita tolong seperti ini saja misalkan. Tujuannya misalnya ke Martapura. Mari kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Nah, maka akan tersimpan tadi pengirimnya Samsudin, pengirim Samsudin, penerima Bambang. Setelah itu kita coba edit menjadi penerimanya, kita edit ya. Penerimanya menjadi Salahuddin. Nah, di sini pengirimnya juga kita edit menjadi pertama. Nah, di sini kita ubah misalkan pengirimnya pertama, penerimanya Salahuddin. Kita ubah, data berhasil diubah. Nah, maka akan berubah sini pengirimnya pertama, penerimanya Salahuddin. Setelah itu mari kita coba hapus. Data berhasil dihapus. Nah, maka akan terhapus yang tadi. Mari kita coba cetaknya. Nah, sudah keluar. Ini adalah laporan tabel sortir barang. Nah, setelah itu sudah habis sepertinya. Sudah habis. Nah, sudah habis tabel yang tadi semuanya. Mungkin seperti itu saja hasil dari saya mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Sekian, kalau salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.